gimana negara kita mau maju kuat kalau anaknya sakit-sakitan dan fisik tubuhnya lemah saat dewasa. Ini bukan ya? Ih, bukan ini. Ya, bukan lagi. Ini juga bukan nih. Mana ya? Ini ya? Nah, itu dia tuh. Nah ini yang gue cari nih. Ih, gue duluan yuk. Gue butuh banget nih acne care yang gue cari. Lu gak mau ngapain pakai masker gitu sih, Pir? Gue lagi breakout yuk. Makanya gue butuh acne care. Gue juga butuh buat perawatan gue tapi. Ih, enggak ah. Ini buat gue ya. Gue pakai dulu ya. Dah. Ini dia nih. Ah, gue juga butuh, Pir, buat perawatan, Pir. Setiap bisnis pasti pengen laris, tapi laris juga percuma kalau produk lu nggak bombastis. Pasti nantinya ujungnya bikin nangis, yang bikin hidup jadi dilematis. Maka dari itu, berbisnis harus tepat. Yang bisa kasih banyak manfaat Mulai dari hal yang kita sukai. dan akan banyak diminati. Gue Brillionaire, Dan aku Vira. selamat datang di Unboxing Cuan. Menjadi seorang ibu tidak menghalangi semangatnya untuk berkembang menjadi pembisnis. Tidak hanya menghasilkan profit, sosok yang satu ini juga membantu para keluarga dengan produknya sendiri. Sobat Miko, please Please welcome welcome Kak Kak Welly. Kita udah bareng sama Kak Welly nih Sobat Miko. Kak Welly, apa kabarnya nih? Baik, baik. Nah, kita udah mampir nih ke Beauty Barn Organic. Organic. Betul. Nah, cerita dulu dong Kak, ini tuh apa sih Beauty Barn Organic ini? Pasti penonton pada kepo banget nih. Kita tiba-tiba ada di store-nya Beauty Bar Organic. Langsung. Ceritanya ya, Beauty Barn Organics itu saya cerita dulu asal-usul Beauty Barn Nah, Organics. boleh seru banget. banget. Itu yang kita pengen. Awalnya saya memiliki anak yang punya keluhan alergi. Oke. Jadi dari bayi baru lahir itu banyak banget keluhannya. Ada ruam di pipi, di badan, hidung meler, itu kayak terus-terus konstan. Nggak hilang-hilang. Dan seperti pada umumnya, as a first time parent pasti bolak-balik ya ke dokter, nganterin anak untuk dicek. Awalnya tuh kiranya ini sebuah penyakit, makanya bolak-balik ke dokter. Dan setelah berapa kali visit ke dokter, dokter menyampaikan bahwa ternyata anak saya ini bukan sakit, tapi punya keluhan alergi. Dan alergi ini tidak bisa disembuhkan, disampaikannya. Jadi hanya bisa diredakan. Nah, saya nanya ke dokter, kalau misalkan itu bukan penyakit, jadi penanganannya gimana? Iya. Karena kan kasihan ya, lihat anaknya meler-meler, terus ruam pipi, Merah pasti ya. gitu ya, terus belum gatel, itu kasihan banget. Ya dokter selalu sarankan, ya udah pakailah salep atau minumlah obat untuk meredakan. Hanya Meredakan. meredakan. Ya, tidak menyembuhkan. Dan saya nanya dokter, ini minum obat sampai berapa lama dok? Ya dong, mau tahu kan? Dokter bilang, ya nggak tahu, tergantung tubuhnya. Duh, Like, sedih ya kalau jadi Seminggu seorang kah? ibu. Sebulan? Setahun? Nggak ada yang tahu. Oke. Jadi kan buat saya, anak saya 6 bulan mau diminum obat sampai nggak tahu kapan, berapa lama. Iya, iya. Ya kebayang ya. Bahaya banget. Kebayang Iya. banget, pasti first time parents, terus ngeliat Iya. anaknya langsung kayak gitu ya Kak ya? Ya dari situ saya cobalah cari tahu. Saya percaya masa sih Tuhan kita yang sebegitu hebatnya yang create dunia ini nggak bisa memberi solusi lain kecuali obat. Gitu. Betul. Makanya saya coba cari tahu, ternyata ada loh bahan-bahan alami yang bisa membantu meredakan. Seperti itu. Jadi awalnya saya pelajari tentang namanya fitoterapi. Fitoterapi. Ya, jadi itu adalah terapi menggunakan ekstrak tanaman. Oke, kita baru tahu nih. Jadi kayak gimana tuh Kak, fitoterapi tadi tuh? Ya, jadi menggunakan ekstrak dari tanaman untuk diaplikasi berulang-ulang untuk mencapai suatu tujuan. Itulah nama artinya fitoterapi. Seperti itu. Jadi dari situ saya pelajari, lalu saya mencoba meracik, membuat formula untuk anak saya sendiri. Wow. Itu awalnya. Dan akhirnya anaknya? Ya, membaik. Widih. Dan karena sudah ada hasilnya, terbantu baru saya sharing ke teman-teman, seperti itu. Pertama kali saya kasih produk untuk teman-teman coba, itu setengah tahun baru ada yang memberi feedback kembali, barang lu bagus loh,
gitu. Kayaknya boleh nih lu coba jualin. Nah awalnya saya pikir enggak lah, aku kan bikin buat anakku, Betul. bukan mau buat cuan. Bukan ya. buat cuan gitu ya. Awalnya. Aku pikir bener. nggak mau lah, capek lah cuan, mesti mikirin marketing, branding, pusing kepala gitu kan. Aku kan cuma ibu rumah tangga ceritanya. Terus teman saya memberi saya wejangan ini, yang sampai hari ini saya ingat. Dia bilang, tuh, Kak? apa tuh ya? Jangan pikir cuannya, pikirin gimana produk ini bisa membantu anak orang lain juga. Wah, tolong di quotes ya di bawah. Di atas deh gitu. Di atas langsung gitu ya. Kak Weli, tik. Bukan saya sih, teman saya. Oh iya yang benar. pegang. Terus dari situ saya juga kepikir, iya ya, kalau bisa membantu keluhan anak saya yang alergi, yang bisa membuat anak saya nanti tambah usia tambah sehat karena tidak mengkonsumsi obat-obatan, ya harusnya bisa membantu anak-anak lain, apalagi anak-anak Indonesia. Betul. Gimana negara kita mau maju kuat kalau anaknya sakit-sakitan dan fisik tubuhnya lemah saat dewasa? Setuju. Ya itulah yang membuat saya atau memicu atau menginspirasi saya, ya udah yuk Kita bisnisin gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi udah akhirnya jadi fokus gitu kan diperjualbelikan, misalnya diluaskan gitu ya Kak ya. Nah, berarti ada strategi marketing nggak nih Kak untuk Beauty Barn sendiri? Awalnya nggak ada. Awalnya kan saya pikirnya ya saya bikin buat anak saya. Ada yang mau beli terserah lah. Yang penting anak saya mau pakai ada, yang lain terserah. Cuman ya mungkin karena itu ya, karena memang sincerity-nya yang saya tuangkan ke produknya, semua best ingredient, best semua, Best semua. makanya punya hasil yang cukup bagus dan itulah yang dipakai oleh Orang-orang anak, gitu ya. anak lain dan punya hasil dan words of mouth itu berkembang sampai hari ini seperti itu. Jadi aku rasa dipikir-pikir marketing strategi itu paling manjur yaitu words of mouth. Words of mouth. Wih, Dari mulut ke mulut ke mulut. mulut. Ini tuh udah paling best practice ya. Iya, Kalau berhasil gitu kan pasti ditawarin Iya ke benar. orang-orang. Karena kalau kita mau segimana gembiar-gembiornya brand kita di awal, tapi kalau dipakai sama orang sekali tidak menghasilkan ya, tidak ada benefitnya, itu tinggal tunggu waktu ditinggalkan. Betul. Setuju. Setuju Bang. Nah, Kak Weli, aku pengen nanya nih. Sebelum strategi marketnya oke kayak sekarang kan Bir ya, pasti ada sesuatu challenge nih, apa entah dari modalnya, dari awalnya tuh ada challenge apa gitu. Challenge ya, banyak lah ya, apalagi aku awalnya kan mulainya di dapur rumah gitu kan, benar-benar bikin sendiri. Tapi yang ada beberapa sih yang utama, yang pertama adalah gimana bisa gain the trust of our consumer. Pas tahun 2012 saya mulai itu beda. Cuaca ya, weather, wah iklimnya. Trennya, Iya tren itu dari beda. consumer Kalau beda. sekarang tuh beda ya, people lebih appreciate local brand. Terus kedua tentunya adalah dari sisi legal. Legal, kenapa Ya, tuh Kak legal? legal. Kan awalnya kan saya cerita, saya awalnya bikin di dapur rumah. Oh iya. Ya istilahnya kalau benar-benar. dipikir-pikir nggak punya izin sih, bisa-bisa digerebek tuh waktu itu ya. Kalau waktu udah itu, besar gitu ya. waktu itu ya kan karena judulnya menjual produk yang tanpa nomor edar itu ilegal jatuhnya. Ilegal. Oh, iya. Jangan ya Sobat Miko. Jangan waktu itu ya. Nah akhirnya kita decide untuk bikin pabrik sendiri karena demandnya juga udah bertambah. Jadi ya mau nggak mau kita nyemplung lah bikin manufacturing facility sendiri. Wow. Gitu. Itu di tahun Keren. berapa Kak? Di tahun berapa akhirnya decide bikin pabrik? 2014 sih. 2014 udah kepikir. Cuma kan masih kumpulin dana ya. Jadi pelan-pelan kumpulin. Nah itu akhirnya ada juga Challenge sih. baru tuh ya kayaknya ya. Iya, mentok ya. Mentok. Di pendanaan seperti itu. Karena bikin pabrik itu kan nggak bisa dicicil ya. Bener, gak murah Ya, ya. ya kan nggak bisa ya kontraktornya saya bulan ini bayar sekian, bulan ini bayar sekian, nggak bisa Nggak dicicil. mau. Yang Nanti ide gitu ya. Iya, yang jadi saat itu benar kita mengalami kesulitan untuk mengumpulkan dana untuk renovasi bikin pabrik. Saat itu pabriknya pun masih sewa tempatnya, tapi tetap renovasinya itu duit yang cukup besar karena kita harus menyesuaikan standar BPOM. Oke. Ada syaratnya ya, Iya. bikin pabriknya harus seberapa. Baru tahu gue Bir. Sama sih, Keren, ini jadi new baru kan, new insight baru nih kita nih. Jadi kita mau scale up gak bisa, karena apa? Karena nggak ada izin edar.
Tapi kalau kita mau bikin izin edar ya dananya nggak ada kayak telur Chicken dan and egg. Betul, seperti itu. Itulah Oke. challenge berikutnya. Disitulah Kaweli mengajukan modal ke Coinworks kah? Ya, pas kebetulan ada kenalan dari teman saya gitu ya. Suaminya itu salah satu direktur di Coinworks. Oh, siapa kak itu? Bos kami. Benar ya, nggak perlu di-disclose ya Nggak usah namanya ya. di-disclose ya. Lalu ngobrol-ngobrol saya cari tahu ini gimana sih Coinworks, karena kalau di bank itu kan pasti pakai agunan ya. Betul. Ya elah, kalau duit gue banyak ada aset ngapain gue pinjam duit gitu kan ceritanya. Jadi terus terang saya juga nggak ada aset untuk diagunkan seperti itu. Makanya saya ngobrol lah dengan Coinworks dan saya cari tahu skemanya gimana sih prosesnya seperti itu. Dan disampaikanlah actually it's quite easy ya, as long as the business itu jelas. Betul. Ya kan, bisnisnya jelas, kita bisa melampirkan kinerja kita selama berapa tahun terakhir. Dan akhirnya saya dapatlah pinjaman dari Coinworks yang sangat-sangat membantu saya untuk membangun pabrik yang kita miliki. Ikut berperan Coinworks nih Ikut dalam berperan, kesuksesan Kaweli. bener, membantu untuk men-scale up bisnis yang bagus ini gitu ya. Yuk. Betul. Nah tuh kak, kalau misal aku mau tambahin nih, jadi kalau yang tadi kakak ceritain itu namanya coin business. Oh, Coin Business Coin namanya. Coin business. Betul. Jadi memang untuk para pengusaha UMKM gitu ya, itu bisa mengajukan coin business namanya gitu ya sampai 2 miliar rupiah. Wow. Wow banget kan. Jadi kalau tadi kakak cerita tentang nggak ada agunan, benar. Jadi kalau misalnya di Coinworks namanya juga kan peer-to-peer lending ya. Jadi memang tidak perlu namanya agunan. Jadi hanya mengajukan aja misalnya sekarang pembukuan dari bisnisnya itu udah berapa lama gitu. Jadi nanti ada tim Coinworks yang akan mengecek bisnisnya sudah berjalan lancar kah, omsetnya berapa, terus juga nanti kayak ya biasalah kayak keuangan ya, margin, profit dan sebagainya. Barulah nanti di sana disetujui kah gitu antara pinjamannya seberapa besar nih gitu. Dan juga pastinya tim Coinworks akan visit kak. Ya, Benar kan ya? Benar. Benar, akan visit untuk membuktikan nih apa bisnisnya benar gitu kan sesuai sama yang diajukan gitu. Betul. Gampang banget caranya, langsung aja lewat handphone pengajuannya Coin Business. Kalau keluhan ada nggak kak? Kayak misalnya dari customer gitu, kayak pernah nggak mengalami kayak keluhan yang sebenarnya Kaweli sampai kepikiran nih Iya, gitu. aduh. Aduh, kenapa nih gitu. adalah di dunia ini mana ada sih yang sempurna. Benar. Yuk. Kayak sama Kaweli tuh mindful banget ya kita ya. Enaknya pikiran Bener-bener seger. seger gitu ya, kayak ya hidup emang pasti kayak gitu gitu. Ya. Saya tidak yakin ada sesuatu yang sempurna dan saya juga harus akui produk Beauty Ban tidak sempurna gitu. Pasti ada yang tidak cocok atau pasti ada yang mengeluh, itu hal yang biasa. Cuma saya selalu sampaikan ke tim saya, jangan musuhin orang yang komplain. Justru kita harus berterima kasih, bersyukur ada yang komplain. Kenapa? Karena orang kalau misalnya kecewa, benar-benar kecewa, dia akan diam saja dan nggak peduli. Justru kalau dia sampai mau berusaha, buka mulut, ketik panjang lebar, apalagi gitu ya, itu kan butuh tenaga ya. Sebenarnya itu memberi kita kesempatan untuk do something right. Mau memberi kita kesempatan menjelaskan kenapa sih lu gitu. Saya selalu menyarankan ke teman-teman di Beauty Barn Organics bahwa jika ada yang komplain, kita nggak boleh baper. Justru harus kita rangkul dan kita bantu sampai selesai gitu. Pengen nanya lagi nih aku, Kaweli, apa sih tipsnya bisa sampai bertahan sejauh ini gitu dalam mengembangkan Beauty Barn Organic ini? Cari tahu kenapa kita memulai. I think that's very important. Karena kalau kita nggak tahu why we are doing what we do, itu bisa dengan gampang putus asa. Mundur gitu ya Betul, jadinya. karena kalau misalnya tujuannya benar-benar hanya murni cuan, tapi cuan penting ya. Kalau Cuan nggak cuan, penting. semua nggak makan ya, Betul, itu betul. yang nggak bisa. Tapi kalau benar-benar hanya cuan, di mana saatnya berbisnis naik ya oke-oke aja. Tapi kalau lagi turun nggak ada cuan, kita jadi kayak hilang harapan. Kayak, ngapain sih kerjaan ini? Sia-sia dong gue keluarin tenaga gue buat beginian. Iya, Makanya kita harus ada tujuan utamanya. Tujuan utama saya kan sebenarnya membantu anak-anak Indonesia. Jadi istilahnya cuan gak cuan ya tetap saya jalanin. Justru karena itu Beauty Ban selalu hadir selama 10 tahun dan itulah yang bisa memenangkan kepercayaan para parents atau orang tua untuk selalu mencari Beauty Ban jika ada keluhan alergi. Keren. Gitu ya. Terakhir dari aku. Yes. Kalau ini mah kalau boleh
Kayak kalau kita nggak afdol ya yuk ngomongin cuannya ya. Oh iya, Bener. harus. Oke, omset Spill dong, kita Kak. ya, nggak Range gede lah, lah, range. nggak gede, kecil ya sekitar 5 sampai 10 M 1 tahun sekitar itu. Ada Kecil, cuannya teman-teman. Kecil, masih kecil dibanding yang brand-brand lain masih kecil lah. Gitu. Enggak lah, itu udah angka-angka 10 yang M, membuat Kak. merinding. Kecil. 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 Mantep masih banget, kecil. langsung di spill numbers-nya loh teman-teman. Iya loh, biasanya kan bisa beli mobil, bisa cuma Oh gitu liburan. ya? Gitu ya. Oh gitu ralat. Bagus bagus, berarti kayak seneng banget tadi udah ada missionnya, udah sampai dikasih tahu berapa omsetnya, kisaran range-nya. Tadi kayak Kak Welly bilang ya, maksudnya bisnis tetep lah kalau misalnya nggak cuan ya nggak bisa Nggak running bisa, terus nggak bisa. gitu ya. Nah, Jadi karena kan tetep aku itu. punya panggilan itu. Buat tadi ya, Iya, teman-teman. membantu teman-teman lain. Nah kalau misalnya bisnis nggak cuan gimana mau bantu mereka gitu loh. Kan tujuannya adalah mensejahterakan, membangun mimpi, memberi kesempatan. Jadi kalau misalnya nggak ada cuannya ya itu nggak akan bisa terjadi sih. Kak Welly, makasih banyak Terima kasih waktunya banyak, Kak sudah Welly. mengizinkan kita ke Beauty Bar Organic. Organics, dan juga udah banyak banget ilmu yang di-share juga. Penting banget. ya ampun. Pengalamannya juga gitu kan. Ih. Kita jadi seru banget nih. Terima kasih Kak Welly, terima kasih Sobat Miko yang menonton you, Sobat semuanya. Miko. Saksikan terus episode-episode unboxing cuan di YouTube channel Cleanworks. Jangan lupa share, subscribe, like, komen, apapun itu. Pokoknya saksiin terus ya kita-kita ini. Dadah!